FISIP untuk mempersiapkan tempat yang terbaik dan juga koneksi yang stabil, serta untuk mempersiapkan alat tulis seperti pena, buku, atau kertas, sehingga poin-poin apa saja yang nanti yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz itu dapat kita terima dengan baik, dapat kita catat, dan juga dapat bermanfaat bagi kita ke depannya. Baik, untuk acara yang selanjutnya adalah acara inti, kajian tafsir kita pada malam hari ini dengan tema Ghazul Fikri, episode kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 120, dengan pemateri Ustadz Dr. Ilham Tasmi LCMA. Beliau merupakan Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Mesir Sumbar. Baik, langsung saja tanpa memperpanjang waktu lagi, kepada Al-Ustadz dipersilahkan. Terima kasih, Emnur. Yang ada yang Ilham Agam itu coba jadikan co-hostnya, biar bisa di-share materinya. Yang satu lagi. Ya, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat bisa kembali bertemu dalam kajian tafsir kita, dan insya Allah materi yang akan kita sampaikan pada malam hari ini masih berkenaan dengan tafsir firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 120 berkenaan tentang Ghazwu Al-Fikri. Tapi sebelumnya saya minta maaf sebentar, mohon di restart ulang kembali ini materinya biar bisa di-share. Ini sebentar Bapak Ibu. Terang na di pang desminggaw daw bang minggu deh bang iyo nya. Sepertinya sedikit bermasalah. Siap, masalah ya. Sambil menunggu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat yang ke-120. Firman Allah Subhanahu wa taala ini berkenaan tentang peringatan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman. Kalau di hadapan mereka akan dihadapkan perjuangan, terutama dalam muamalah mereka bersama orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Di mana dalam firman Allah disebutkan bahwa dua agama ini tidak akan pernah ridha terhadap
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kaum muslimin mengikuti mereka. Hatta tattabi'a millatahum. Kalau dalam ayat hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau mengikuti agama mereka. Ada dua bentuk penafsiran yang disampaikan oleh ulama tentang millah di sini. Yang pertama, millah dalam arti agama. Artinya mereka akan ridha dengan kita kalau seandainya kita mengikuti agama mereka. Betul-betul kita tinggalkan agama Allah ini, kemudian gabung dengan agama mereka. Dan ada juga yang dimaksudkan oleh ulama, hatta tattabi'a millatahum, ini berarti bahwa semua agama-agama yang ada di luar Islam adalah satu millah, adalah satu kesatuan, sama saja, apa saja jenisnya, sesungguhnya mereka sama, yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita telah mengikuti agama mereka, maka baru mereka akan sesuai dengan kita, baru mereka akan ridha, akan rela dengan kita. Yang kedua, ada yang menyebutkan bahwa millatahum huna, yang dimaksudkan dengan millatahum di sini adalah mengikuti al-'adah wa taqalid, mengikuti adat dan istiadat. Mengikuti adat dan istiadat. Al-'adah, adat, wa taqalid, kebudayaannya, adat istiadat lah kalau bahasa kitanya. Kalau seandainya kita telah mengikuti budaya mereka, gaya mereka, maka bagi mereka sudah cukup. Mereka akan rela dengan kita. Mereka akan rela dengan kita. Tapi kalau seandainya kaum muslimin masih bertahan dengan keimanannya, masih bertahan dengan akidahnya, maka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan pernah ridha. Maka bertemu oleh kita dalam protokolat yang disebutkannya, yang dirancang oleh Eretz Israel itu ya, atau yang sering dipanggil dengan Herzl itu, bahwa mereka tidak menuntut kepada orang-orang Yahudi di dunia ini agar mengeluarkan orang-orang Islam dari agama Islam pindah ke agama yang lain, pindah ke agama mereka. Tetapi yang mereka harapkan cukup orang-orang Islam ini ya meninggalkan Al-Quran Al-Karim sebagai pedoman hidup mereka. Dan kita tahu bahwa Al-Quran Al-Karim adalah firman Allah yang Allah turunkan sebagai petunjuk dan sekaligus rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tapi mereka berharap bahwa petunjuk itu dilupakan oleh umat Islam itu sendiri. Bahwa kitab suci yang akan yang akan memberikan kepada mereka sarana, wasilah mendapatkan rahmat dari Allah, itu diusahakan oleh mereka agar dilupakan oleh orang Islam itu sendiri. Ini yang dimaksudkan dengan hatta tattabi'a millatahum. Jadi mereka itu akan rela kalau kita mengikuti adat istiadat mereka. Itu disampaikan oleh Herzl Zwimmer gitu ya. Makanya ada ungkapan mereka gitu ya, bahwa 1000 senapan, 1000 senjata, 1000 senapan itu sama bagi mereka dengan satu jenis musik, aliran musik gitu. Jadi bahkan ada yang mengatakan untuk membunuh karakter seorang muslim, ya dia tak butuhkan senapan, tak butuh senjata, tapi butuh satu musik saja itu bisa merusak ribuan, bahkan puluhan ribu pemuda-pemudi Islam. Hal-hal yang begini ini yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Nasrani. Karena memang dari awal baik semenjak zaman Nabi Yusuf alaihi salam dengan saudara-saudaranya yang 9 ya, atau sesudah itu zaman Nabiullah Musa alaihi salam, atau bahkan
di zaman Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap saja memang orang-orang Yahudi ini tidak menginginkan Islam ini baik, tidak menginginkan Islam ini berjalan dengan mulus, jaya. Ada saja cara bagi mereka untuk mengalihkan orang-orang Islam dari Islamnya mereka, mengalihkan manusia dari kitab suci Al-Quran Al-Karim. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Padahal kalau kita baca tafsir Al-Quran Al-Karim, firman Allah di ayat sebelum ayat 100 ya, sebelum ayat 100 dalam surah Al-Baqarah, itu bertemu oleh kita betapa bahagianya, betapa senang dan bangganya orang-orang Yahudi tatkala mereka dijanjikan dalam Taurat akan kedatangan khatamun nabiyyin, akan kedatangan nabi terakhir. Dan gambaran itu disampaikan oleh Allah kepada mereka melalui kitab suci mereka sendiri, yaitu Taurat. Dan bahkan saking gembiranya orang-orang Yahudi ini menyampaikan kepada suku Banu Aslam ya, suku yang telah menempati kota Madinah sebelumnya, yaitu Aus dan Khazraj. Dengan bangganya mereka mengatakan, suku-suku Yahudi ini, kalau nanti akan datang nabi dan rasul dari golongan mereka. Dan bahkan ada istilah pengancaman gitu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, karena Aus dan Khazraj ini sering bertentangan, sering bertengkar dengan 3 suku Yahudi yang datang dari negeri Yaman ke negeri Madinah. Di mereka sering bertengkar ini. Bahkan mereka mengatakan, hawas kalau nanti seandainya Nabi kami datang, kalau seandainya Nabi kami datang, maka engkau akan dihancurkan oleh Nabi kami. Engkau akan dimusnahkan oleh Nabi kami. Itu kata orang-orang Yahudi. Tapi apa yang terjadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasulnya? Orang-orang Yahudi malah berbalik arah dan tidak mengakui kerasulan dan kenabian Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebabkan karena kedengkian yang ada di hati tadi. Dengkinya karena mereka berharap Nabi terakhir itu berasal dari golongan mereka. Orang-orang Yahudi selalu membanggakan dengan banyaknya keturunan mereka, Nabi dan Rasul. Itu mereka selalu membanggakan kalau mereka adalah umat yang terbaik. Mereka adalah keturunan yang mulia. Karena mereka punya nasab, punya garis keturunan rata-rata Nabi semuanya. Ya, Nabi Isa ke atas lagi dari Nabi Ishaq lah. Nabi Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Dzulkifli, Ilyas, Yasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Gitu ya. Itu mereka banggakan itu. Kalau mereka adalah umat mulia, nabi-nabi berasal rata-rata dari suku mereka, Banu Israel. Tetapi hakikatnya sebenarnya itu bukan sebuah kebanggaan. Banyaknya nabi dan rasul kepada mereka itu menjadi isyarat kebobrokan akhlak mereka, kerusakan kepribadian dan karakter mereka. Makanya tidak selesai pada satu nabi, Allah kirimkan nabi berikutnya. Tidak selesai juga, Allah kirimkan nabi berikutnya. Sampai terakhir Nabi Isa alaihissalam, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang Bani Israel bangga dengan nasab banyak rasul, kalau orang muslim memandang itu bukan sebuah kebanggaan sesungguhnya, tapi itu bentuk kebobrokan dari akhlak mereka. Ada nabi, malah mereka berpaling dari para nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebabkan karena kedengkian inilah, makanya orang-orang Yahudi ini berusaha bagaimana orang-orang Islam ini terlepas dari agama Islam ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang mereka lakoni ini yang diistilahkan oleh para ulama ya belakangan ya dengan istilah ghazul fikri. Walaupun sebagaimana kajian kita pekan kemarin kita harus sampaikan bahwa perang pemikiran atau yang kita kenal dengan ghazul fikri ini bukan hanya bermula sekarang, tapi semenjak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ada ghazul fikri ini, sudah ada ghazul fikri ini. Ya sebentar ya, kita bisa share lagi.
Jadi bukan hanya ada pada masa kita sekarang, tapi sudah ada semenjak zaman Nabi Muhammad SAW, terutama ketika terjadinya perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Dan itu setiap apa yang mereka utarakan, ya, dari pemikiran-pemikiran mereka yang kotor selalu dibantah oleh Rasulullah SAW melalui firman Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di awal-awal juz yang kedua di dalam surat Al-Baqarah dari ayat sayaqulu sufaha minan nas sampai ayat terakhir itu, yang terakhir, ya, wala in ataital ladina utul kitab, sampai ayat yang terakhir. Itu semua rata-rata membahas tentang bantahan terhadap orang-orang safih, orang-orang bodoh yang berusaha, ya, untuk memalingkan para muallaf, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baru saja masuk Islam, berpaling dari Islam kembali ke ajaran mereka sebelumnya. Terus, Ibu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumber pembentukan akhlak itu ada 4. Sebentar, kenapa dia tidak masuknya? Tidak ini ya, muncul. Belum, Ustaz. Oleh sini muncul dia. Oke. Nanti kita lanjutkan saja, nanti kita bagikan saja, kita sharekan aja ini materinya insyaallah. Sumber pembentukan akhlak itu ada 4. Yang pertama al-wirathiyah, istilahnya al-wirathiyah. Al-wirathiyah ini adalah seseorang terbentuk kepribadiannya karena keturunan. Jadi kalau ayahnya saleh, anaknya saleh. Anaknya saleh karena ibundanya salehah. Itu namanya wirathiyah. Wirathiyah. Dia bisa iya, bisa tidak. Bisa juga ayahnya tidak saleh, anaknya juga tidak saleh. Kemudian yang kedua, sumber pembentukan akhlak itu adalah an-nafsiyah, dari faktor jiwa. Jadi kalau dia stabil, bagus dia. Kalau dia tidak stabil, ya tidak bagus, gitu. Dari an-nafsiyah, dari jiwanya itu. Kalau terganggu pemikirannya, bermasalah. Terbawa, ada muncul emosi, kemudian muncul sombongan, itu nafsiyah. Jadi akhlak-akhlak seseorang ini juga bisa terbentuk bukan karena faktor keturunan, tapi karena faktor jiwa. Gitu. Jadi semuanya baik nih 4 orang, tapi yang satu tidak baik karena faktor jiwa tadi. Ya. Kemudian yang ketiga, asy-syari'ah al-ijtimaiyah. Asy-syari'ah al-ijtimaiyah, faktor lingkungan. Ini yang dipegang oleh orang-orang Yahudi Nasrani ini untuk mempengaruhi orang-orang Muslim, bagaimana mereka bisa meninggalkan agama Islam itu. Jadi yang penting jati dirinya bukan Islam. KTP-nya silakan si Islam, tapi jati dirinya kalau bisa bukan Islam lagi. Melalui faktor yang ketiga namanya asy-syari'ah al-ijtimaiyah. Syariah al-ijtimaiyah itu berarti faktor lingkungan. Ya. Faktor lingkungan. Dan yang keempat, al-qiyam namanya. Al-qiyam ini faktor pribadi. Ya, faktor pribadi karena keilmuan dia, karena pengalaman dia, akhirnya membentuk karakter tersendiri. Walaupun lingkungannya tidak sehat, walaupun keluarganya tidak baik, tapi dia jadi orang yang baik. Karena dia belajar, karena dia mendapatkan pengalaman, sehingga dia baik. Atau sebaliknya, lingkungannya
baik, orang tuanya baik, gitu. Tapi dianya tidak baik, ya. Karena faktor al-qiyam tadi, karena dia memahami apa yang dia lakukan itu sebuah kebaikan, ini bermasalah. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faktor asy-syariah al-ijtimaiyah, faktor lingkungan itu menjadi faktor terbesar ya dalam pembentukan karakter seseorang. Dan seharusnya seorang muslim dapat menemukan lingkungannya yang baik, lingkungannya yang islami, untuk menjaga kepribadiannya yang tadinya sudah baik. Ayah baik, keluarga baik, dari sisi jiwa aman, keuangan aman, faktor pribadi aman, harusnya dilengkapi dengan lingkungannya baik, lingkungannya aman juga. Ya. Dan tidak sedikit para pemuda-pemudi kita, orang tuanya baik, dua-duanya, saleh, salehah, kemudian secara jiwa rasanya tak ada yang mengganggu, ekonominya bagus, gitu, serta kehidupannya baik, tapi karena lingkungannya yang tidak sehat, ya, membuat dia mengikuti lingkungan ini dan bahkan bisa bertolak belakang dengan apa yang telah dia dapatkan dari kedua orang tuanya sebelumnya. Nah, di sini yang perkara yang dimainkan oleh orang-orang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani agar orang-orang Muslim ini terkecoh dengan kehidupannya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ghazul fikri itu bukan perkara mudah seperti membalikkan telapak tangan bagi orang-orang Yahudi, bagi orang-orang Nasrani, musuh-musuh Islam. Ya. Tapi mereka akan jalankan itu secara maksimal, walaupun perubahan yang akan terjadi itu 10-20 tahun mendatang. Dia tidak sama dengan perang senjata, ya. Berbeda dengan perang senjata. Kalau perang senjata itu sasarannya jelas, kemudian berlalunya itu dengan cepat. Bekasnya juga tidak bertahan lama, tidak berlangsung lama. Bekasnya tidak berlangsung lama. Berbeda dengan perang pemikiran ini. Prosesnya lama, kemudian samar-samar, tak jelas siapa yang melakukannya, entah iya atau tidak. Tapi kalau sudah kena sekali, itu berlangsungnya lama, berubahnya sulit, susah. Ya, sulit dan susah. Jadi kalau mereka targetnya mau mendirikan negara Israel Raya, mereka memproklamirkan akan mendirikan negara Israel Raya dengan komunitas Zionisnya itu yang kejam itu ya, tahun 1900-an awal atau akhir tahun 1800-an, itu mereka tidak memikirkan bahwa buahnya itu akan kita capai di tahun 1910, 1920, tidak. Rancangannya boleh di tahun itu. Tapi target yang mereka inginkan bisa jadi di tahun 2021, tahun 2020, ya. Dan tahun-tahun sesudahnya. Nah, ini yang dilakoni oleh orang-orang musuh-musuh Islam, ya. Yang penting hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau mengikuti agama mereka. Itu yang mereka harapkan. Sampai betul-betul kita mengikuti agama mereka, kita berubah. Nah, walaupun prosesnya itu sudah lama, tapi hasilnya berpuluh-puluh tahun berikutnya baru mereka dapatkan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ghazul fikri ini akan memberikan dampak gitu ya kepada orang-orang muslim secara khusus. Yang pertama, akan merusak akhlak. Akan merusak kepribadian. Rusak akhlak, rusak kepribadian. Padahal lingkungannya baik. Tapi karena dia terlalu diperangi, disemprot dengan pemikiran-pemikiran yang tidak baik, akhirnya akhlaknya berubah. Terutama di lingkungan tadi itu. Ya. Rusak akhlaknya. Dan bahkan kita melihat bahwa tidak sedikit ya di antara orang-orang baik sebelumnya, tatkala lingkungannya berubah, dia berubah menjadi orang tidak baik. Memang ini yang diharapkan. Kemudian menghancurkan fikrah. Ghazul fikri itu
hasil yang diharapkan darinya adalah bagaimana fikrah sebagai seorang muslim hilang. Jadi ditinggalkan pun salat tidak ada masalah, tidak puasa pun tidak ada masalah, bahkan membatalkan puasa pun dengan sengaja di hadapan orang ramai itu sebuah kebanggaan, bertato sebuah kebanggaan, gitu ya. Karena menganggap ini gaya, ini fashion, rusak fikrah, rusak pemikiran. Orang-orang yang beribadah dianggap kuper, kurang pergaulan. Ada juga faktor sasaran yang diharapkan itu adalah dengan melarutkan kepribadian, larut kepribadian seorang muslim, gara-gara dia telah termakan atau telah terdampak oleh perang pemikiran tadi. Ya. Bangga dengan identitas ya, non muslim, padahal dia seorang muslim gitu. Dan yang paling parah lagi adalah sasaran Ghazul Fikri ini adalah tumbangnya akidah. Seorang muslim pindah ke agama lain. Dan dia telah meninggalkan Islam yang menjadi agama yang dianutnya semenjak kecil. Nah, ini faktor terberat ya, atau sasaran terberat yang diharapkan dari proses Ghazul Fikri ini oleh musuh-musuh Islam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Metode yang dipakaikan dalam Ghazul Fikri ini tergabung dalam 3F. Ya. 3F. Yang pertama melalui fun, hiburan. Kemudian yang kedua fashion, gaya. Dan yang ketiga melalui food, makanan. Ketiga-tiganya mungkin bisa kita rasakan sekarang ini betul-betul bisa berdampak kepada kepribadian, melarutkan pemikiran, merusak akhlak, bahkan menumbangkan akidah. Contoh fun, hiburan. Ya. Dari hiburan. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Herzl itu ya, yang dia mengatakan bagi dia untuk menghancurkan orang-orang muslim ini cukup melalui satu musik saja. Ya, satu musik saja. Atau satu nyanyian saja. Itu sama harganya dengan 1.000 senapan untuk menghancurkan orang-orang muslim. Dari hiburan. Dan hasilnya coba kita saksikan. Ya. Gara-gara hiburan, anak-anak muda muslim atau orang-orang tua muslim, mereka rela untuk meninggalkan salat mereka. Ya. Mereka rela untuk meninggalkan identitas mereka sebagai seorang muslim. Gara-gara tidak bertemu dengan artis kesayangannya, idolanya, padahal artisnya bukan muslim, non-muslim, dia bisa sampai meneteskan air mata gitu ya. Padahal kakeknya meninggal dunia tidak menangis dia. Tidak bertemu dengan artis idolanya bisa menangis dia. Kalau sudah ada yang seperti ini sudah kena ini dampak dari Ghazul Fikri. Untuk mengembalikannya bukan perkara mudah. Sebagaimana pertanyaan sebelumnya itu ya, bulan yang minggu kemarin. Itu untuk mengembalikan dia kepada jati diri sesungguhnya bukan perkara mudah, karena Ghazul Fikri ini hasilnya itu prosesnya betul lama, tapi kalau sudah kena sekali mengembalikannya tidak mudah. Itu lewat fun. Saya S2-nya di Sudan, ya. Di Sudan itu kampusnya, di depan kampus itu ada stadion ya, stadion tempat orang main bola kaki ya, milik negara Sudan. Stadion yang paling besar lah gitu ya. Seperti Istora Soekarno-Hatta Soekarno ya, yang ada di Jakarta. Itu ada pertandingan antara Sudan dengan negara apa saya lupa. Dan waktu itu siang-siang itu saya sedang mengurus persiapan untuk sidang S2 lah ketika itu. Ini sudah cukup lama peristiwanya terjadi. Menjelang zuhur sudah antrian. Bisa jadi karena mungkin mengganti tiket atau apa, Allahu a'lam. Menjelang asar tambah ramai. Tapi rasanya di antara zuhur dan asar tidak ada itu orang bergerak gitu ya. Tetap saya di situ gitu. Kemudian maghrib orang mulai masuk ke dalam stadion. Maghrib. Habis Isya, orang mulai bertanding. Jam 9:30, jam 10 menang ternyata negara Sudan ini.
ya, maka para penonton keluar itu, meluber ke jalan-jalan, bersorak gembira, berteriak, secara antusias gitu ya, merayakan kemenangan Sudan. Dan itu sampai pagi. Bagi kita yang menyaksikan dan mendengar gitu ya, yang kita jadi pertanyakan adalah gimana caranya itu para penonton itu melaksanakan salatnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya. Ini yang disebutkan oleh Herzl tadi, bahwa dia tidak menginginkan orang Muslim itu meninggalkan Islamnya, tidak, biarkan dia dengan Islamnya. Tapi yang terpenting itu bagaimana orang-orang Islam ini lupa dengan kitab sucinya, larut kepribadiannya, itu sudah cukup. Sudah sama dengan dia telah meninggalkan agama Islam. Itu yang mereka sebut gitu. Itu baru lewat satu ya, lewat fun gitu ya, lewat fun. Ada juga fashion lewat cara berpakaian gitu ya. Nah, cara berpakaian gara-gara ini trendinya sekarang, biarlah nampak aurat, tidak ada masalah. Nauzubillah. Biarlah mengumbar syahwat, terumbar syahwat bagi lawan jenis gara-gara kita memakai pakaian seperti itu. Ini kan perkara yang nauzubillah gitu ya. Itu lewat fashion. Kalau kita dulu masa-masa saya ingat dulu ya, tahun 2000-an, 2000 berapa ya, awal-awal pulang dari Sudan 2008, 2009, masih saya temukan ada jenis pakaian itu yang sempit ke bawah, lapang ke atas. Ya. Sempit ke bawah, cara bukanya entah bagaimana, pakai plastik, kantong asoy gitu ya. Kemudian lapang di atas itu, ya Allah, terbuka-buka bagian atasnya. Gitu. Itu jenis pakaian yang ditiru oleh pemuda-pemudi Islam dan dia bangga. Gimana cara dia membasuh kaki itu? Kalau untuk salat gimana cara wudhunya? Apakah dia tayamum selalu atau dia jamak kasarnya 4-5 waktu salat jadi satu waktu, jadi salat Jumat? Ini yang jadi pertanyaan gitu. Dari cara berpakaiannya seperti itu. Bagi banat, bagi akhwat, bagi ummahat, para wanita-wanita muslimah juga seperti itu. Di atasnya pakai jilbab, di bawahnya sempit. Dibilang ini trendy, ini gaya. Kalau kita nasihati, dia marah. Diingatkan, dia emosi. Gitu ya. Padahal di atasnya pakai jilbab. Di bawahnya terbuka. Nah, ini yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Sampai orang muslim diingatkan pun marah, dia diingatkan gitu. Dia menganggap ini terserah saya gitu. Saya mau pakaian apa terserah saya. Bukan bapak kamu yang belikan pakaian saya, bukan kamu yang berikan saya makan gitu. Sampai begitu bahasanya. Padahal yang diingatkan adalah suatu kebaikan. Yang ketiga, food, melalui makanan. Jadi dari makanan inilah ghazal fikri itu mudah sampai ke rumah-rumah kaum muslimin gitu. Kalau kita lihat sekarang narkoba ya, sejenis syabu, ganja, atau narkotika jenis lainnya, itu kan bukan hanya di kota seperti Padang gitu ya, seperti di kota Bukit Tinggi, tidak, tapi sudah masuk ke dusun-dusun kan ya, sudah masuk ke jorong-jorong. Ya, bapak-bapak kita di kepolisian itu menangkap pengedar narkotika ini tidak hanya di tengah kota gitu, tidak hanya di rumah-rumah mewah, tapi di pondok-pondok juga bisa, di pondok-pondok sawah juga bisa gitu. Orang-orang yang kehidupannya, mohon maaf sekali, secara ekonomi susah, ditangkap juga gitu. Ini yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam gitu ya. Seperti yang kemarin itu ada yang bangga mengisap di mana itu, di Padang itu ya. Sudah tua mengisap narkotika, di-live-kan lagi di media sosial, ditangkap sama polisi. Kan pertanyaan kita di mana letak dia memanfaatkan nikmat Allah ya berupa otak itu dalam dirinya. Di samping lagi rasa malu gitu ya. Ada istri, ada anak, ada tetangga, ada keluarga besar, ada masyarakat gitu. Tapi bagi dia bangga saja, tidak ada masalah, bangga saja gitu. Dan kebanggaan melakukan maksiat ini, ya, inilah hasil buah yang diinginkan atau yang diharapkan oleh musuh-musuh Islam dalam menghancurkan kaum muslimin. Kemudian sarana yang dipakai dalam perang pemikiran ini ada beberapa.
sarananya sekarang, sarananya. Satu, melalui pendidikan. Ternyata sarana pendidikan juga bisa dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam untuk menghancurkan para pemuda-pemudi Islam, untuk menghancurkan orang-orang Muslim. Contoh, disebutkan dalam kitab Allah karangan Syekh Said Hawa. Itu ada kisah di mana seorang guru sekuler mengajarkan kepada muridnya tentang tiada Tuhan. Nah, kalau kita kan di sekolah kita kan mengajarkan kepada murid bahwa Allah itu ada. Tapi guru ini karena dia sekuler ya, karena dia pemahamannya liberal gitu, dia mengajarkan kepada si murid tentang ketiadaan Tuhan itu. Nah, caranya adalah dengan mendeskripsikan sebaik mungkin agar anak didik ini paham dan mengikutinya. Dia utarakan dengan, saya contohkan saja ya, dia utarakan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada anak didik. Contoh, dia tanya sama Nabi, "Ma apa ini?" Kemudian anak didiknya menjawab, "Hadza qalam." "Hadza qalam, wahai Pak Guru." Kata Pak Guru, "Ara'aitum hadzal qalam?" Apakah kalian melihat pulpen ini? Maka murid menjawab, "Na'am, ra'ainah." Betul, kami melihat pulpen itu. Apa kata Pak Guru? Jadi kesimpulannya apa? Namanya saja anak sekolah dasar, tentu belum pandai membuat ringkasan, kesimpulan seperti layaknya para mahasiswa, para mahasiswi. Diajarkanlah oleh sang guru. Artinya qalam maujud, qalam ada, ya. Artinya pulpen ada. Kemudian guru memegang tallasah. Tallasah penghapus papan. Contoh di penghapus papan ya. Karena alat-alat dia memakaikan alat-alat yang ada dalam kelas. Nah, hadhihi, apa ini wahai anak-anak? Maka anak-anak menjawab, hadhihi tallasah. Ini adalah penghapus papan. Gitu. Ditanya oleh sang guru, ara'aitum hadhihi tallasah? Apakah kalian melihat penghapus papan ini? Anak-anak menjawab, na'am ra'ainaha. Betul wahai guru, kami melihatnya, nampak oleh kami penghapus papan itu. Kata guru, idzan, jadi kesimpulannya sebagian anak-anak tidak menjawab, sebagian lain menjawab. Artinya penghapus papan ada. Guru ingin memastikan semua anak faham, mengerti. Diberikan contoh yang lain. Jadi tidak langsung-langsung, berikan contoh yang lain. Dipukul meja. Wahai anak-anak, ma hadza? Apa ini? Anak-anak bilang, hadza maktab, wahai Pak Guru. Ini adalah meja, wahai Pak Guru. Kata Pak Guru, ara'aitum hadzal maktab? Apakah nampak oleh kalian meja ini? Maka Pak murid bilang, na'am Pak Guru ra'inah. Betul Pak Guru, kami bisa melihat meja itu. Kata Pak Guru, idzan, artinya, maka semua anak bisa menjawab, artinya meja ada. Maka masuklah guru pada target, mengajarkan kepada anak tentang pemahaman bahwa Tuhan itu tiada. Apa katanya? Wahai anak-anak, siapa Tuhan kalian? Maka anak-anak menjawab, Tuhan kami Allah. Benar kan jawabannya ya? Karena di rumah dia sudah diajarkan oleh bapak ibunya bahwa Tuhannya adalah Allah. Nabinya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakek neneknya mengajarkan juga seperti itu. Tuhannya adalah Allah. Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sang guru bertanya, "Ara'aitumullah?" Wahai anak-anak, apakah kalian bisa melihat Allah itu? Ya, karena tadi meja kan nampak, tallasah nampak, pulpen nampak, Allah nampak tidak? Maka anak-anak tidak berani menjawab. Sebahagiannya karena khawatir kalau dijawab nampak, bohong. Karena selama mereka diajarkan tentang Tuhan itu adalah Allah, mereka tak pernah melihat Allah. Tapi kalau dijawab tidak nampak, mereka pun juga khawatir, takut. Kalau nanti guru akan menyimpulkan bahwa Allah itu tiada karena dia tidak nampak. Akhirnya mereka memilih diam.
Sampai akhirnya ada seorang murid yang jujur mengatakan bahwa Allah tidak nampak. Karena guru kan mendesak, nampakkah oleh karena Allah itu? Seorang murid menjawab, tidak nampak. Artinya apa? Semua murid diam. Karena dia khawatir berbenturan ini yang diajarkan oleh guru sama bapak ibunya di rumah. Tapi guru terus mengajarkan, artinya wahai anak-anak, Allah tiada. Ini pulpen nampak. Ini pengusapan nampak. Ini meja nampak. Sedangkan Tuhan nampak tidak? Tidak. Sudah, artinya Allah tiada. Nah, ini dalam pendidikan. Yang begini-begini banyak sekali. Yang begini-begini banyak sekali. Saya punya murid, jadi mahasiswa, sampai dikeluarkan dari ruangan perkuliahan, karena dia mempertahankan akan kewajiban menutup aurat bagi wanita. Ya. Dan dia berbeda pendapat dengan pengajarnya, dosennya. Sampai dia memilih pilihan gurunya, mau lanjut atau mau keluar. Dia pilih keluar. Ketimbang rusak akidahnya dengan pemahaman sekuler gurunya, dosennya, pengajarnya. Tapi bagus dia mempertahankan akidahnya, biar saya keluar. Tapi sekarang alhamdulillah tamat juga akhirnya, sudah S2 dia. Alhamdulillah. Nah, ini bagus. Tapi yang lain mungkin akan menilai, aduh, ketimbang nanti nilai rusak, ketimbang ini, ketimbang ikuti saja lah. Akhirnya terbawa arus dan akhirnya rusak. Ya. Kasus seperti yang dikisahkan oleh Dr. Said Hawa tadi itu ternyata ada bantahannya, yaitu seorang murid ketika itu dengan beraninya berdiri, kemudian melemparkan pertanyaan kepada guru, didengar oleh semua penghuni kelas. Wahai guru, saya mau bertanya, guru berpikir pakai apa? Maka semua murid menjawab, guru berpikir pakai otak. Mengingat pakai otak, berpikir pakai otak. Murid bertanya, apakah sang guru melihat otak Pak Guru? Gitu ya. Apakah nampak oleh Pak Guru otak Pak Guru? Maka semua murid menjawab, ya tidak nampak. Otak kita kan tidak nampak. Maka kata murid, sudah, artinya Bapak Guru tidak berotak, tidak bautak. Nah, akhirnya sudah pecah suasana. Apa yang didakwakan oleh guru sekuler tidak berhasil didakwakannya, karena Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dan tidak ada agama di atas Islam itu lagi. Ada juga perdebatan antara seorang penganut agama non-Muslim di Eropa, ya, sekuler juga, mempertanyakan Islam seorang Muslim, dokter Muslim. Dia mempertanyakan begini, kenapa Islam itu kulot, kuno, gitu ya? Perempuannya tidak boleh membuka rambutnya. Maksudnya tidak boleh menampakkan rambutnya. Padahal rambut itu kan perhiasan wanita. Cantiknya wanita ada pada rambut itu. Kenapa Islam melarang wanita untuk membuka rambutnya? Kemudian yang kedua, kenapa dalam Islam tidak boleh perempuan dan laki-laki berjabat tangan? Masalahnya apa? Ya. Tapi yang menjawabnya orang pintar nih, Masya Allah. Gitu ya. Kalau dibacakan firman Allah tentu tidak mungkin ya. Yudinina min jalabibin. Kita kalau dalam syariah itu disebutkan kalau kita berbicara, ya ala qadri uqulihim. Kita bicara dengan siapa? Maka sesuaikan pembicaraan kita dengan lawan bicara. Kalau kita berbicara dengan anak-anak, tidak sama berbicara dengan orang dewasa. Seperti pengajian inilah ya, ini orang intelektual semuanya gitu ya. Bisa dibacakan dalil-dalil, bisa disampaikan bahan-bahan cerita, waktunya panjang. Tapi kalau kita bercerita sama orang yang berjualan di pasar, atau dengan bapak ibu kita, bapak kita yang misalkan bekerja sebagai sopir, atau bertemu dengan orang yang yang diangkut segala macam, tentu tidak bisa kita menyampaikan sesuatu seperti kita menyampaikan kajian pada malam hari ini. Ya ala qadri uqulim, sesuai dengan akal mereka lah, ya, sesuai dengan pemikiran mereka, sehingga ditangkapnya itu Islam dengan baik. Maka Muslim yang tadi dipertanyakan ya tentang Islam kenapa melarang wanita membuka rambut, membuka kepalanya, mesti pakai jilbab, dan kenapa dilarang bersalaman, itu menjawabnya dengan baik gitu. Dijawab dengan baik segala pertanyaan itu.
Dan ini bentuk ghazul fikri. Kita kalau seandainya bertemu dengan ini, harusnya kita juga siap dengan jawaban-jawabannya gitu. Nah, harusnya juga siap dengan, karena perang pemikiran itu akan berlangsung kapan saja dan di mana saja. Kapan saja dan di mana saja. Maka dokter Muslim tadi menjawab dengan mengatakan, wahai saudara, berkenaan dengan bersalaman lawan jenis gitu ya. Saya ingin bertanya juga kepada engkau. Di Inggris ini gitu ya. Siapa wanita yang paling mulia? Dia jawab Ratu Elizabeth. Ratu Elizabeth. Dia adalah wanita yang mulia, betul ya, di Inggris ini. Kata orang tadi, iya betul, dia ratu kami, Ratu Elizabeth. Saya mau tanya kepada engkau, apakah engkau sepanjang hidupmu pernah bersalaman dengan Ratu Elizabeth? Kemudian dia menjawab, wah belum pernah. Itu ratu itu tidak sembarangan orang bersalaman dengannya. Hanya orang-orang khusus yang bisa bersalaman dengannya. Maka apa kata dokter Muslim? Itulah wanita-wanita Islam. Wanita-wanita Muslim adalah ratu-ratu kami. Tidak semua orang bisa bersalaman dengannya karena kami menganggapnya sebagai seorang ratu. Makanya tidak semua orang bisa menyentuhnya, menyentuh kulitnya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menyentuh kulitnya. Yang kedua, berkenaan dengan kenapa Islam melarang membuka kepala atau membuka pakaian, maaf ya, seperti orang-orang barat yang biasanya telanjang di jalan-jalan seperti itu. Kenapa Islam tidak membiarkan seperti itu gitu ya? Nah, dijawab oleh dia, oleh dokter Muslim dengan permisalan yang cocok juga dengan otaknya gitu. Kalau dibacakan Al-Quran pasti dia nolak karena dia ngerti gitu ya. Apakah engkau memiliki 2 permen? Maka orang sekuler tadi bilang ya ada. Maka dia berikan di kantong sakunya, dia berikan 2 permen yang masih terbungkus rapi. 1 permen dibuka oleh Muslim tadi, dibuka kemudian dijilat. Kemudian dibuka, dijilat, kemudian dibuang ke tanah. Ya. Sedangkan yang 1 lagi masih terbungkus rapi. Tidak dibuka, tidak diapa-apain, kemudian dibuang juga ke tanah. Kemudian dia bertanya kepada si sekuler ini, Fulan, di antara 2 permen itu, satunya sudah terbuka, yang 1 lagi tertutup. Permen mana yang akan kamu ambil untuk kau makan? Maka dia mengatakan, oh tentu permen yang tertutup. Masa permen yang terbuka udah bercampur dengan pasir, bercampur dengan tanah? Maka kata dokter Muslim tadi, begitulah wanita-wanita Muslim bagi kami. Mereka senantiasa tertutup. Tidak semua orang yang sanggup dan bisa membukanya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menyentuhnya, yang bisa membukanya. Dan mereka adalah mahram-mahram mereka, suami-suami mereka. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begini-begini banyak dalam kehidupan. Yang pasti mereka terus melemparkan pemikiran-pemikiran sampai akhirnya orang-orang muslim tumbang gitu dengan keislamannya. Padahal Rasul Shallallahu alaihi wasallam sudah tegaskan bahwa al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama yang tinggi dan tidak ada agama yang lebih tinggi dari Islam. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan wa antumul a'launa wa la tahinu wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah engkau merasa terhina, janganlah engkau merasa bersedih. Wa antumul a'lau, dan sesungguhnya engkau adalah yang tertinggi. In kuntum mu'minin. Mohon maaf. Jika engkau adalah orang-orang yang beriman, sesungguhnya engkaulah yang paling tinggi. Paling tinggi dari siapa? Paling tinggi dari orang-orang yang tidak Islam. Kemudian yang kedua, sarana yang dipakaikan dalam ghazul fikri itu adalah sarana penerangan. Lihat tontonan sekarang, ya, TV sekarang. Kira-kira berapa persen itu yang berpendidikan? TV kita lah di Indonesia.
dan berapa persen yang bernilai tontonan yang merusak. Mungkin kita bisa lihat sendiri ya. Tapi itu memang kesempatan yang dipakai oleh mereka ya, tanpa kita sadari. Mereka dapat uang, mereka dapat untung, ya. Kita tanpa sadari ternyata bisa tergoyahkan, akhirnya meniru. Ya. Lihat berita-berita perceraian. Hampir tiap hari kita dengar ada perceraian artis A, artis B. Akhirnya pemuda-pemudi Islam juga begitu, mencontoh. Nikah 3 bulan cerai. Berikutnya nikah lagi, cerai lagi. Dari mana? Dari tontonan. Karena dia menganggap perceraian itu hal yang biasa saja. Tidak ada masalah. Gonta-ganti pasangan biasa saja. Itu tontonan yang diberikan sehingga rusak cara berpikir seorang muslim, seorang muslimat. Kita sedih sekali Bapak Ibu rahimakumullah melihat kasus perceraian yang terjadi dalam rumah tangga muslim. Apalagi di masa pandemi. Saya lihat di awal-awal pandemi yang lampau ya, tahun yang 2020 yang lalu, ada satu kabupaten itu kasusnya bisa sampai 100 kasus gitu. 100 kasus, na'udzubillah. 100 kasus perceraian. Itu sudah masuk ke pengadilan ya, bukan di rumah orang mengatakan kepada istrinya, aku cerai kamu, aku talak kamu, bukan di rumah. Tapi sudah dengan sengaja datang ke pengadilan minta biar hakim memutuskan cerai antara mereka. Itu kan sudah dengan sengaja. Kalau kata-kata cerai di rumah mungkin lebih banyak dari itu. Lebih banyak dari itu. Ini dari hasil apa? Hasil penerangan tadi. Itu yang mereka dengar, itu yang mereka tonton setiap hari, apalagi ini gadget ini, itu yang ditonton setiap hari, akhirnya rusak. Ya, salat lupa, puasa lupa, semua lupa. Kemudian yang berikutnya melalui klub-klub. Klub-klub ya. Nah, saya juga tidak tahu pasti klub-klub yang dipakaikan oleh musuh-musuh Islam dalam menghancurkan akidah orang-orang Islam apa saja gitu. Tapi kalau yang dulu kan ada yang terkenal Zionis itu melalui apa namanya radio ya, klub radio gitu ya, radio apa kan itu ya, yang Roger yang bisa dipegang oleh para ini. Nah, itu biasanya ada juga melalui olahraga juga salah sarana menghancurkan Ghazul Fikri. Diadakan pacu lari maraton 10 km, boleh laki-laki perempuan ikut gitu ya. Bayangkan apa yang terjadi di garis finish gitu ya. Semuanya keletihan, di saat yang bersamaan bercampur laki-laki dan perempuan, itu menjadi tontonan orang Islam menganggap hal biasa. Tidak apa-apa, biasa, kan olahraga. Nah, yang kata-kata biasa ini yang berbahaya. Sarana yang pakai berikutnya ada juga melalui hiburan. Sudah kita sampaikan hiburan tadi, ada juga melalui yayasan dan seterusnya. Banyak Bapak Ibu rahimakumullah, sarana-sarana yang dipakaikan oleh musuh-musuh Islam dalam merusak akidah kaum muslimin ini. Yang terpenting target bagi mereka adalah bagaimana orang-orang Islam ini meninggalkan Islam itu sendiri, kemudian meniru dan mencontoh tradisi mereka dan budaya mereka. Suatu ketika dalam perang salib di tahun 1100-an antara Muslim dan Salibiyah di Yerusalem itu terjadi kasus di mana salah seorang pemimpin Salibiyah Palangis itu ditangkap oleh pasukan Muslim, dimasukkan ke dalam penjara, dijaga oleh seorang sipir penjara yang tangguhnya bagaimana? Malam hari dia menjagai penjara itu sembari membaca Al-Quran, siang hari dia ikut berperang, ikut bertempur ya, melawan kaum-kaum Salibiyah. Sampai akhirnya ini berlangsung dalam waktu yang panjang ya. Sipir penjara ini berlangsung dalam waktu yang panjang hingga akhirnya pemimpin Salibiyah ini dalam penjaranya membuat surat yang ditujukan kepada pasukannya yang sedang berjuang melawan orang-orang Muslim. Ya, dalam suratnya itu dia tuliskan nasihat ya, himbauan. Dia mengatakan kalau seandainya kita memusuhi orang-orang Islam ini dengan senjata, sampai kapanpun kita tidak akan memenangi peperangan itu.
Kalau kita memerangi orang-orang Islam ini ya, menghancurkan orang-orang Islam ini lewat senjata, pedang atau senapan, kita tidak akan pernah memenangi perang ini. Karena orang-orang Muslim tangguh-tangguh, orang-orang Muslim kuat-kuat ya. Ya, sampai ada yang berkomentar pemimpin Jerman ya, berikan kepadaku pasukan Mesir dan persenjataan Rusia, gitu ya. Maka aku akan kuasai dunia. Dia dua permintaan, satu senjataan Rusia, yang kedua pasukan Mesir. Pasukan Muslim tangguh-tangguh, kuat-kuat gitu. Perbatasan Rafah itu lewat sama orang-orang Mesir itu menghancurkan orang-orang Israel ya di tahun-tahun 1960-an, 1950-an itu. Ya. Jadi kata pemimpin pelangis tadi kepada pasukannya, kalau kalian memerangi orang Islam dengan senjata, tidak akan pernah kita menang. Tapi perangilah orang Islam itu dengan kitab sucinya. Maksudnya dengan kitab suci bagaimana? Lupakan orang Islam dengan kitab sucinya, alihkan perhatian mereka dari kitab sucinya, maka dalam waktu yang singkat kita akan memenangi pertempuran itu. Karena dia kan lihat langsung gitu ya, pasukan gagah berani seperti singa, kelaparan di siang hari, gitu ya. Tapi di malam hari seperti hamba yang membutuhkan sekali, fakir, miskin, butuh sekali pengharapan, rahmat, dan ridha Allah SWT. Dia membaca Al-Quran di malam hari sambil menjaga penjara dengan meneteskan air mata. Makanya siang hari dia ganas, gitu, karena ada Al-Quran bersamanya. Makanya disebutkan, kalau memunculkan orang Muslim, lupakan mereka dengan Al-Quran Al-Karim, maka kita akan memenangi pertempuran. Ini jadi peringatan kita bersama. Jauh kita dari Al-Quran bukanlah sebuah kebanggaan harusnya. Tapi harusnya itu menjadi pertanda ada yang bermasalah dalam diri kita. Tapi dekat kita dengan Al-Quran, mudah-mudahan itu sebagai pertanda baik. Kita adalah orang-orang yang insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari keburukan-keburukan di dunia dan di akhirat. Saya rasa itu ya kajian kita berkenaan dengan Ghazul Fikri, pedoman kita dalam tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-120. Jika ada yang mau kita diskusikan, kita diskusikan. Jika saya sanggup jawabnya, akan dijawab langsung. Kalau tidak, nanti kita jadikan PR untuk dijawab pada pertemuan berikutnya. Jazakumullah khairan katsiran Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf kalau terlalu lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada moderator Muhammad Nur. Silakan Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khair Ustadz atas apa tadi yang disampaikan, pemaparannya, dan juga menambah ilmu dan juga pemahaman kita terkait Ghazul Fikri. Sedikit mereview terkait poin-poin penting apa saja tadi yang telah Ustadz Ilham sampaikan, yaitu terkait Ghazul Fikri ini bukanlah perkara yang mudah, itu perlu proses yang lama dan juga panjang. Dan juga sasaran terburuk dari Ghazul Fikri ini adalah menumbangkan akidah. Dan juga tadi telah disampaikan juga ada 4 sumber pembentukan akhlak. Itu yang pertama adalah faktor keturunan, yang kedua faktor jiwa, yang ketiga faktor lingkungan, yang keempat faktor pribadi. Nah, tadi juga telah disampaikan oleh Ustadz Ilham, ada 3 metode yang digunakan dalam Ghazul Fikri. Itu yang pertama itu fun, hiburan, yang kedua fashion, cara berpakaian, yang ketiga food, melalui makanan dan juga minuman. Nah, terkait sarana juga tadi telah disampaikan juga di akhir, itu ada beberapa. Itu yang pertama ada pendidikan, yang kedua ada penerangan atau tontonan, yang ketiga itu melalui klub-klub seperti klub radio tadi juga disampaikan, yang keempat ada olahraga, yang kelima hiburan, yang keenam hiasan dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu tadi sedikit review singkat terkait materi kita, kajian tafsir pada malam hari ini dengan tema Ghazul Fikri, lanjutan dari tema yang sebelumnya. Baik, untuk sesi yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk yang pertama kita buka tiga pertanyaan terlebih dahulu. Nanti jika masih ada waktu lebih, kita coba untuk masuk ke sesi yang kedua. Baik, dipersilakan kepada Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan mahasiswa jemaah kajian tafsir kita pada malam hari ini yang ingin bertanya terkait Ghazul Fikri,
dipersilahkan. Pertanyaan juga bisa disampaikan dengan dua cara. Pertama bisa melalui secara langsung on mic, izin bertanya moderator, atau memakai fitur raise hand. Yang kedua bisa memanfaatkan room chat yang tersedia. Jadi dipersilahkan kepada Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan mahasiswa. Tafadhol. Izin bertanya moderator. Ya, baik, dipersilakan kepada Hasanul Zikri. Syukran jazakallahu khairan moderator. Begini Pak Ustadz, Ana ingin bertanya, salah satu dari Ghazul Fikri ini adalah adanya pemikiran bahwa dalam Islam itu terkandung patriarki, yakni adanya anggapan bahwa laki-laki dalam Islam itu menindas perempuan, seperti perempuan itu dibatasi tidak boleh terlalu bebas seperti laki-laki, terus pakaiannya juga terlalu tertutup. Bagaimana yang sebenarnya dalam Islam itu memandang tuduhan-tuduhan ini, Pak Ustadz? Syukran jazakallahu khairan, Pak Ustadz. Baik, syukron Zikri atas pertanyaannya. Dipersilakan kepada Ustadz untuk langsung menjawab. Oke, terima kasih Zikri. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hak perempuan atau posisi perempuan dalam Islam, rasanya itu kita tidak sepakat ya. Ada ungkapan bahwa Islam menindas hak wanita, kemudian meletakkan harkat dan martabat wanita jauh dari harkat dan martabat pria. Kalau kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, selalu seiring sejalan antara ar-rijal wan nisa. Kita yang laki-laki saja zikri, tidak ada dalam Al-Qur'an Karim itu surat ar-rijal, tidak ada. Yang ada surat An-Nisa. Ya, baru surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Ayat surat yang keempat langsung An-Nisa. Kita cari sampai surat yang ke-14, tidak ada surat ar-rijal. Yang ada surat An-Nisa. Begitu Allah Subhanahu wa taala memuliakan makhluk yang disebut dengan nama An-Nisa atau yang disebut dengan nama wanita. Bahkan pria bertanggung jawab menjaga hak-hak wanita. Silakan dilihat dari ayat pertama surat An-Nisa itu, termasuk pemberian mahar, itu ditanyakan kepada wanita. Ya, bagaimana, apa mahar, apa yang diinginkan dalam mahar. Tak boleh mahar ditentukan oleh pria. Mahar ditentukan oleh wanita, disepakati dengan pria. Ya, sampai hak-hak lainnya. Dan mohon maaf, sampai hak waris. Ya. Ada yang menyatakan Islam tidak adil. Kenapa laki-laki lebih banyak mendapatkan waris ketimbang wanita? Tidak begitu juga. Kita lupa ya, mungkin ya, kalau sesungguhnya wanita itu jikalau mereka dewasa, jikalau mereka besar, maka kebutuhan mereka akan dicukupkan oleh suami-suami mereka. Sedangkan jika suami mendapatkan hak waris sama dengan wanita, padahal bebannya lebih banyak ketimbang wanita, tentu malah dianggap tidak adil. Makanya sangat adil sekali, termasuk pembagian warisan. Wanita itu mendapatkan separuh dari yang didapatkan oleh pria. Satu pria sama dengan dua orang wanita. Satu laki-laki, satu anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan posisinya. Berarti dalam hak waris kan laki-laki beruntung. Tidak bisa kita mengatakan, oh Islam ini menindas. Padahal wanita itu harus ditinggikan. Tidak begitu. Ya. Sesungguhnya wanita itu nanti jikalau mereka dewasa, mereka akan dijaga oleh suaminya. Dan suaminya yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Begitu ya Bapak Ibu, saya mohon maaf ini tidak menggurui ya Bapak Ibu yang sudah punya keluarga. Kalau kita berkeluarga, maka uang kita adalah uang istri kita. Ada ibu-ibu yang sama suami istri sini ya. Sedangkan istri yang diizinkan oleh suami bekerja,
maka uangnya bukan uang suami, uang dia. Uang dia. Kecuali istrinya solehah berkata kepada suaminya, karena abang sudah mengizinkan saya bekerja, maka uang ini pun kita pakaikan secara bersama. Itu si solehah. Tapi kalau istri menyimpan sendiri, dia pakai sendiri, tidak ada kewajiban suami mana uang ini untukku, tidak boleh. Sebagaimana terjadi di kita ya, banyak wanita bekerja, suaminya nganggur, tidak bekerja. Nah, ini penindasan sesungguhnya ini. Karena Islam tidak mengajarkan begitu. Yang bekerja itu adalah para pria. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, saking cintanya dengan istrinya Sayyidah Hafsah, ya, Sayyidah Hafsah, beliau memangku, gitu, menggendong, dan dilihat oleh para laki-laki, para wanita Madinah, muhajirin, orang-orang Makkah, ketika menung istrinya. Itu bentuk kemuliaan. Bukan malah diikat gitu, seperti ternak diikat, kemudian dibawa di belakang. Tidak, digendong oleh Rasulullah SAW. Ya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bersaksi ketika Fatimah binti Muhammad, Fatimah anakku dan anak Rasulullah SAW, kata Sayyidah Aisyah ya, walaupun bukan anak kandung ya, datang ke rumah kami, Rasulullah SAW berdiri, memegang tangan putrinya, dan mempersilakan Fatimah duduk di kursi yang selama ini dipakai oleh Rasulullah SAW. Bukankah itu kemuliaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk para wanita? Banyak lagi ya. Termasuk mengenai ibadah wanita, ibadah di rumah, semua itu demi menjaga kemuliaan gitu. Walaupun dalam kondisi sekarang mungkin ada hal-hal atau pendapat-pendapat yang lain, tapi asalnya itu karena ingin memuliakan wanita, bukan karena ingin mencederai wanita, bukan karena ingin menindas wanita. Subhanallah, seperti itu. Itu mungkin yang menjadi jawaban dari apa yang dipertanyakan oleh Dikri. Jazakallah khair. Oke, syukran Ustadz atas penjelasannya tadi. Dari Zikri gimana? Ada tanggapan lagi atau sudah cukup? Alhamdulillah sudah cukup moderator. Syukran kepada moderator dan Ustadz. Oke, kita next ke pertanyaan yang kedua. Itu ada di kolom chat. Itu yang pertama dari Ibu atau Saudari Suri Maulidah. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, bagaimana cara memerangi Ghazul Fikri? Yang mana zaman sekarang banyak generasi yang mulai lalai dengan adanya dunia maya dan dengan perkembangan seperti ini. Kapan dan apa saja bukti atau ciri yang menjanjikan bahwa Islam akan bangkit dan menang di suatu saat? Jazakallah khair. Silakan. Terima kasih. Pertanyaannya dari Saudari Suri ya. Solusi Ghazul Fikri ada ini. Yang pertama, perbaikan individu. Jadi dengan cara al-qiyam namanya itu. Jadi ada 4 faktor tadi ya, yang juga di review ulang oleh Nur tadi. 4 faktor penyebab pembentukan karakter seseorang. Yang keempatnya itu al-qiyam. Jadi dia muncul dari diri sendiri. Ada keinginan untuk berubah diri, berubah sikap. Itu sudah modal besar itu. Di saat orang lain mungkin dia tidak memikirkan nasibnya, terserah lah, mau ngapain lah, penting lah gitu. Ini orang Masya Allah dia perhatikan gitu kebutuhannya. Gitu. Dia paham kalau kehidupan dunia sesaat. Ada kehidupan yang lebih kekal abadi bernama akhirat. Maka dia jaga dirinya, dia perbaiki kualitas ibadahnya, dia perkuat akidahnya. Yang kedua, perbaikan kolektif. Perbaikan kolektif ini yang dikenal dengan muslih. Salih dan muslih itu mesti seiring sejalan. Tidak bisa kita hanya mengandalkan kesolehan pribadi dan di waktu yang bersamaan kita abai dengan orang lain. Ini sudah kita bahas dalam surat Luqman dulu ya, dalam kajian tafsir surat Luqman. Tidak bisa gitu. Karena jika kita ingin menghalau pemikiran-pemikiran yang tidak baik dan hasil-hasilnya itu mesti secara kolektif bersama-sama kita. Tidak bisa sendiri gitu. Mesti bersama-sama, sama-sama soleh dan sama-sama mensolehkan gitu. Kita ajak orang lain sama-sama soleh dengan kita. Ada forum-forum studi, ada kajian-kajian tafsir seperti ini, ada meeting-meeting tentang keislaman,
ada peringatan-peringatan, ada himbauan-himbauan. Itu bahagian dari kita ingin soleh bersama-sama. Rasulullah itu pernah ditanya SAW ya oleh Sayyidah Hafsah, istri beliau ya, yang beliau pangku tadi saya bilang itu. Jadi beliau pernah ditanya oleh Sayyidah Hafsah, ya Rasulullah, ayuhlikul qawma fihimus salihun. Ini umat ini bisa binasa enggak? Karena keburukan akhlak, karena kebobrokan kepribadian, bisa dihancurkan tidak umat ini? Apa jawaban Rasulullah? Bala. Kita ngira lah, gitu ya. Ternyata Rasulullah menjawab, oh tentu, bala, tentu. Ya, umat ini bisa hancur gitu. Ya. Walaupun di situ ada orang salehnya, tapi tetap dia bisa hancur, bisa kena adab oleh Allah. Apa penjawabnya? Inka suratil khabas. Inka suratil khabas. Apa itu? Jika keburukan itu sudah merajalela. Jadi kalau sudah merajalela keburukan, orang-orang salehnya sibuk dengan dirinya sendiri, ya, bukan tidak mungkin Allah akan datangkan murkanya, orang-orang salehnya pun ikut kena imbas. Padahal tujuannya itu untuk orang-orang kafir ini, untuk orang-orang yang lupa dengan Allah. Tapi karena orang salehnya diam, akhirnya dia ikut kena imbas dari adab dan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dua kiat yang mungkin bisa kita manfaatkan ya. Satu, perbaikan individu, kemudian yang kedua ada kerjasama ya, perbaikan kolektif, ada semangat yang kita bangun secara bersama-sama. Karena kita ini manusia, ya, Bapak Ibu, kita tidak bisa sendiri. Kita butuh bantuan orang lain. Kita ini makhluk sosial. Kita selalu tergantung dengan orang lain. Apa saja, termasuk untuk menjaga kualitas ibadah kita. Kalau kayak kajian ini kan, masya Allah, kayaknya tercas iman kita. Tapi kadang-kadang kalau sudah jauh lagi, waduh, kok low lagi baterainya gitu. Hampir habis lagi baterainya, nanti cas lagi. Karena kita butuh orang-orang lain yang akan membersamai kita. Kemudian ciri Islam akan bangkit. Subhanallah, ini pertanyaannya cukup berat. Tapi yakin kita, Allah inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dekat. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat. Kita melihat sekarang ya, di samping keburukan yang merajalela, kita melihat sekarang dengan bangga, masya Allah, berangsur-angsur perlahan-lahan Islam itu menampakkan kejayaannya. Kalau dulu mungkin Islam bertengger di daratan Asia, ya, Syarqul Awsat, di Timur Tengah saja, tambah mungkin Asia Tenggara. Tapi sekarang Islam sudah dikenal di banyak wilayah. Ya, baru itu jadinya kasus penembakan yang menewaskan banyak saudara-saudara kita Muslim ya di waktu Jumat itu. Ternyata subhanallah sesudahnya membuat orang-orang Sunda baru belajar tuh ya. Tapi mereka sabar menghadapi cobaan itu dengan sabar. Akhirnya mereka terinspirasi untuk mengenal Islam, bahkan berjuang ya bagaimana orang-orang Islam terjaga hak-hak mereka di negara mereka sendiri selandia baru. Itu contoh satu negara, belum lagi negara lain. Kita melihat sekarang, masya Allah, kajian-kajian Islam itu ada di mana? Di WA ada, di media sosial ada, di mana-mana saja ada. Ya. Kemudian sekolah-sekolah Islam, masya Allah, tumbuh. Pesantren Indonesia tahu Bapak Ibu rahmatullah berapa jumlahnya? 30.000 pesantren. Jumlah pesantren Indonesia ini 30.000. Ya. Bukan jumlah sedikit. Muridnya sampai melebihi 1 juta murid, santri-santriwan. MDA-nya, TPA-nya, masyarakatnya, subhanallah. Syiar Islamnya. Dan ini kita yakin bentuk bahagian di mana Islam itu akan segera bangkit. Dan kita yakin kebangkitan itu sudah ada dari sekarang. Ini yang kita harapkan. Tinggal kita menunggu kebangkitan hakiki. Tentunya nanti tatkala kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ditunjuk sebagai saksi-saksi dengan amal-amalan yang dilakukan oleh makhluk-makhluk lain, insyaallah. Itu mungkin untuk jawaban yang kedua yang ditanyakan oleh Ibu Suri. Terima kasih pertanyaannya. Yang ketiga, langsung saja Nur ya. Ya, mau nanya, apakah lingkungan sangat berpengaruh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah lingkungan sangat berpengaruh bagi kehidupan seorang muslim? Ya, soalnya sudah banyak sekali yang menjelaskan bahwa lingkungan juga berpengaruh dalam bisa hijrahnya seorang gitu. Kalau menurut saya gimana? Sudah tadi kita jelaskan betul sekali. Islam sangat maaf ya, lingkungan sangat bisa mempengaruhi kehidupan seorang muslim. Maka pilihlah lingkungan yang baik biar kita yang awalnya baik berada di lingkungan yang baik tambah baik. Tapi kalau kita awalnya baik berada di lingkungan yang tidak baik, bukan tidak mungkin kita yang baik berubah jadi tidak baik. Makanya satu di antara 4 faktor terbentuknya karakter seseorang adalah syariah al-ijtimaiyah namanya, yaitu faktor lingkungan. Orang banyak berubah di lingkungan ini, baik berubahnya ke arah yang baik atau berubah ke arah yang buruk. Karena faktor lingkungan, orang tuanya baik, tapi pas di anak, ya Allah, kok begini gitu. Ternyata karena lingkungan. Maka pilihlah lingkungan-lingkungan yang baik untuk kita. Untuk kita lah. Ya sebelum kita bicara orang lain, untuk kita dulu gitu. Kalau tinggal sampai musala, tinggal sampai masjid. Lingkungan kita, lingkungan kawan yang baik. Orang-orang yang soleh, menjaga akidah, menjaga kepribadian, menjaga ibadah. Ya. Maka insya Allah itu akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang baik. Betul ya, saya setuju dengan pertanyaannya. Lingkungan itu sangat mempengaruhi bagi kehidupan seorang muslim. Kemudian yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz yang mulia, apakah ikut dan mendukung pola pikir feminisme termasuk bagian dari Ghazal Fikri? Kalau feminisme ini yang dimaksudkan adalah menyamakan posisi wanita dengan pria, itu sudah bertentangan dia dengan Al-Quran Karim ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau feminisme yang dimaksudkan itu. Tapi kalau feminisme yang dimaksudkan adalah memuliakan wanita dengan hak-haknya, Islam sangat mendukung. Tapi kalau menyamakan, bahkan mohon maaf sekali yang terjadi itu sampai merubah strata kehidupan wanita lebih menguasai pria, itu bermasalah. Itu menyalahi kaum muslimin. Dulu kami di Mesir itu tahun 2005-2004 itu membaca berita media cetak koran ya. Itu sebutkan hampir 30% ibu rumah tangga pernah menampar suaminya, itu Nur. 30% di Mesir pernah menampar suaminya. Ini entah karena kebablasan memahami feminisme itu dari kalimat yang sesungguhnya atau bagaimana, Allahu a'lam. Itu kan bahaya itu. Kalau istri sampai menampar suami gitu ya. 30% jumlahnya itu bukan jumlah yang sedikit, banyak itu. Kalau jumlah orang muslim di Mesir saya sekian, 30%-nya pernah menampar suaminya, nggak terbayang oleh kita berapa banyak itu kehidupan keluarga muslim yang dibuat rusak. Tapi kalau feminisme yang dimaksudkan itu adalah menjaga hak-hak wanita, memuliakan mereka, kemudian menjaga hak mereka, memberikan mana yang menjadikan kewajiban bagi mereka, mengingatkan mana yang menjadikan kewajiban bagi mereka, itu sesuatu yang disunahkan tentunya dalam Islam. Wallahu a'lam. Itu mungkin bisa jawaban Ustaz untuk pertanyaan yang berikutnya. Ini masih ada satu lagi ya, sebelum terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jirian Fatur Rahman, ya ahlan wa sahlan. Sebagai orang yang masih awam, apa yang harus dilakukan ketika kita dilakukan dengan seorang ustaz, namun liberalis menyebarkan pemahamannya? Oh iya, ini berat ini. Kadang-kadang kita tidak tahu ini mana yang liberal, mana yang sekuler. Apalagi kalau kita sudah terikat dengan ikatan, misalkan guru kita, dosen kita, teman kita, orang yang membantu kita. Kadang-kadang kita susah membedakan. Makanya dibutuhkan kumpulan-kumpulan lah ya, seperti forum-forum seperti yang ada di kampus UNAN ya, FISIP contohnya, forum studi Islam gitu ya, FISIP UNAN. Ini fungsinya untuk membantu kita diingatkan mana yang sepatutnya, mana yang tidak patut. Gitu. Seperti pemikiran-pemikiran itu gitu. Sekarang ya banyak sekali orang yang berpenampilan seperti seorang alim, seperti seorang muslim, padahal dia sesungguhnya jahil. Dia sesungguhnya bukan alim, jahil dia, bodoh dia. Tapi karena penampilan orang terkecoh dibuatnya gitu ya. Orang terkecoh dibuatnya. Ada
ada seseorang, saya tidak mau menyebut kiai ya, karena kiai ini gelar yang diperuntukkan bagi seorang alim. Ada seseorang berpenampilan seperti layaknya Buya Ustadz, mengajarkan kepada muridnya, kepada mahasiswanya tentang salat itu cukup 2 kali sehari semalam. Ini kan bahaya ini. Salat cukup 2 kali semalam, pakai rujukan lagi. Rujukannya Al-Quran surah Al-Isra. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Kalau orang yang tidak mengerti tentu anggu-anggu dia kan. Oh iya. Maka dibutuhkan ilmu lah, wawasan biar kita paham, biar kita mengerti dan biar kita tidak terkecoh. Ustaz, saya dulu pernah terkecoh juga ya mencari tafsir satu ayat karena buru-buru waktu itu membuka Google dibuka, kemudian bertemu baris pertama itu website yang membahas mengkajinya. Saya tidak lihat websitenya website apa, tapi kenapa pas dibaca kok tafsirannya aneh. Tafsir IRBN, nanti bisa lihat di Google ya, tafsir Al-Quran.IRBN, gitulah, IRN atau IRBN gitu. Ternyata tafsir miliknya orang-orang Syiah. Ngelantur gitu penafsirannya itu, aduh kok beda sekali dengan apa yang kita pahami. Jadi forum-forum yang ada ini untuk mengingatkan kita agar mana yang sekira-kira tidak pantas itu bisa kita diingatkan dengannya. Contoh seperti tadi belum selesai ya tentang salat 2 kali sehari semalam itu. Pakai dalil, dirikanlah olehmu salat ketika terbit fajar dan ketika aqimis salat liduluki syamsi ila ghasaqil lail, sampai terbenam matahari. Jadi 1 terbit fajar, 2 terbenam matahari. Kalau terbit fajar berarti subuh. Terbenam matahari berarti maghrib. Ya sudah, cukup 2 saja. Kalau kita tidak mengerti, wah iya betul ya, cukuplah 2 saya. Padahal dulu di kampung kita diajarkan 5 kali saya semalam salat gitu. Tapi karena diajarkan begitu, orang sekuler kita teriakan, kita ikut gaya dia, rugi kita. Padahal sesungguhnya kita ketahui kalimat yang ada dalam Al-Quran, kalimat ila gitu ya, ila ghasaqil lail, ke gitu ya. Itu fungsinya lil intiha gitu ya. Maksudnya itu adalah memang murni sampai ke situ. Jadi kalau ada salat antara subuh sampai maghrib sampai subuh lagi, di antara keduanya ada salat lain, maka wajib juga kita laksanakan. Dan ternyata betul dalam ayat yang lain ada firman Allah, hafidhu 'alas salawati was salatul wusta. Jagalah olehmu salat dan salat-salat pertengahan. Oh, asar ternyata juga ada. Isya juga ada ternyata dalam hadis. Maghrib ternyata juga ada. Asar juga ternyata juga ada. Zuhur ternyata juga ada. Maka semua saat itu wajib dikerjakan. Itu kira-kira solusi dari yang bisa saya sampaikan. Kalau seandainya kita berhadapan dengan pemikiran-pemikiran yang kita khawatirkan rancu, lebih bagus kita bertanya, ya. Tapi sebenarnya kalaupun sudah berhadapan, kita bisa tidak bertanya gitu. Kalau kita awalnya sudah terbentuk dalam kajian-kajian atau forum-forum kajian seperti forum studi dan lain sebagainya. Itu mungkin jawaban untuk pertanyaan yang tadi di room chat. Terima kasih sepertinya dikembalikan kepada moderator. Fadhal, Muhammad Nur. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dipersilakan lagi kepada Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan mahasiswa. Mungkin ini kesempatan terakhir karena mengingat waktu juga. Dipersilahkan bagi yang ingin bertanya. Baik, sepertinya sudah cukup terkait sesi tanya jawabnya. Baik, untuk acara yang selanjutnya adalah sesi closing statement dari Al-Ustadz terkait kajian kita pada malam hari ini. Kepada Ustadz Ilham, waktu dan layar dipersilahkan. Jazakallahu khair atas perhatian Bapak Ibu rahimahullah, bertahan ya sampai jam 10 kurang seperempat ini dengan kajian kita. Saya mau sampaikan catatan seperti catatan pekan yang lampau ya. Tapi ini sudah ada slide-nya ini. Jagalah pikiran karena ia berpengaruh terhadap perbuatan.
dari pikiran dulu. Karena dia akan berpengaruh kepada perbuatan. Jagalah perbuatan karena ia akan membentuk kebiasaan. Oke ya, jaga perbuatan karena kalau dia terus-menerus tentu akan jadi kebiasaan dia, gitu ya. Nah, kemudian bentuklah kebiasaan karena ia akan mempengaruhi sifat. Kalau sudah jadi kebiasaan, itu akan berubah menjadi sifat. Sifat kita begitu. Kemudian bangunlah sifat karena ia akan membentuk karakter. Kalau kita punya sifat, bangun terus sifat itu karena akan terbentuk karakter. Kemudian bentuklah karakter karena ia akan menentukan nasib. Jadi kebaikan dunia dan akhirat ya itu adalah hasil atau nasib yang akan kita terima. Kebaikan ya. Atau keburukan juga begitu. Semuanya bermula dari pikiran. Ya, kita berharap kepada Allah SWT, mudah-mudahan pemikiran kita semakin baik, kita terjauh dari perang-perang pemikiran yang dilakoni oleh musuh Islam, dan kita mudah-mudahan terlindungi dari hal itu, dan kita juga berharap kepada Allah SWT, semua kita dijadikan oleh Allah SWT orang-orang yang tinggikan derajatnya karena ilmu yang kita tuntut ini. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu, mahasiswa kami yang dimuliakan oleh Allah. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bertemu lagi insyaallah kita akan datang. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khair Ustaz atas sesi closing statement-nya tadi. Baiklah, tibalah kita di penghujung acara, yakni penutupan. Marilah kita tutup kajian tafsir Al-Quran Virtual FISIP UNAN pada malam hari ini dengan melafazkan Alhamdulillahirrahmanirrahim dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis atau penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, di sini saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dokter, sehat selalu. Bapak Ibu izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.